Manchester City siap tikung MU untuk transfer Michael Olise. Rencana Manchester United untuk merekrut Michael Olise menemui kendala baru, karena Manchester City dilaporkan juga berminat untuk merekrut pemain Crystal Palace tersebut. Olise merupakan salah satu pemain bintang Crystal Palace. Winger berusia 22 tahun itu menunjukkan performa yang ciamik, karena ia cukup produktif mencetak gol dan assist. Manchester United dikabarkan jatuh hati terhadap sang winger, mereka ingin menjadikan Olise bagian dari lini serang mereka. Dilansir Football Insider, MU punya pesaing baru untuk jasa Olise, rival sekota mereka, Manchester City dilaporkan juga berminat pada Olise. Menurut laporan tersebut, Manchester City juga membutuhkan winger baru untuk memperkuat lini serang mereka. Di musim panas nanti, City terancam kehilangan Bernardo Silva. Pemain timnas Portugal itu dilaporkan mendapatkan banyak tawaran dari klub-klub tajir Arab Saudi. Itulah mengapa Pep Guardiola butuh winger baru yang bisa memperkuat timnya. Ia menilai Olise yang tampil apik di Palace bisa jadi solusi atas kebutuhan timnya tersebut. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa City belum membuat manuver apapun terhadap Olise. Mereka dikabarkan masih akan mengamati sang winger. Mereka ingin mempelajari apakah Olise memang cocok bermain di tim mereka atau tidak. Jadi City dikabarkan baru akan mencoba mendatangkan Olise ke tim mereka saat bursa transfer musim panas nanti. Manchester United dan Manchester City harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Olise, karena sang winger kabarnya bakal dibanderol di kisaran 60 juta pounds oleh Crystal Palace. Awas, Man City telah kembali ke jalur persaingan juara. Ruben Dias menilai Manchester City mulai kembali ke jalur perburuan gelar juara Liga Inggris. Ia merasa persaingan sesungguhnya baru dimulai Februari. Manchester City tampil luar biasa di musim lalu dengan meraih treble winners, namun laju The Citizens di awal musim ini tak sepenuhnya mulus. Mereka sempat hanya menang sekali dalam 6 laga. Hal tersebut bikin Manchester Biru melorot ke peringkat keempat pada beberapa pekan yang lalu. Setelah hasil buruk tersebut, Man City kembali menunjukkan kebangkitan dengan menang di 2 laga terakhir. Man City kini berada di peringkat ketiga dengan 40 angka, mereka tertinggal 2 poin dari Aston Villa di urutan kedua dan 5 angka dari Liverpool di puncak klasemen. Man City berpeluang terus bisa merapatkan jarak karena masih punya 1 laga tunda. Pilar Man City, Ruben Dias yakin timnya kini berada di jalur yang tepat untuk kembali ke perburuan gelar juara. Hasil buruk di laga-laga sebelumnya telah menyadarkan Man City untuk tak terlena oleh torehan treble di musim lalu. Bek asal Portugal ini yakin Man City masih punya banyak waktu untuk terus memperbaiki diri. Dias menilai persaingan perebutan gelar sesungguhnya baru akan dimulai pada bulan Februari. Saya pikir secara umum kita mulai merasakan menjadi diri kita sendiri lagi. Setelah apa yang kami lakukan musim lalu, kami harus turun ke bumi dan menyadari hal-hal kecil yang memungkinkan kami melakukan apa yang kami lakukan sebelumnya, ujar Dias dikutip dari Manchester Evening News. Kami semakin kembali ke jalur yang benar. Saat Anda bersantai, performa akan tiba-tiba menurun, masih banyak hal yang harus dilakukan dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Februari adalah saat hal-hal sesungguhnya dimulai. Yang jelas, Anda harus menempatkan diri pada posisi untuk merasakan tekanan itu, tetapi pada akhirnya, saat itulah keputusan nyata mulai diambil. Jika Anda mencapai bulan Februari dalam posisi yang baik di liga dan masih berada di setiap kompetisi, maka pertandingan besar akan segera tiba, jelasnya. Manchester City bergerilya rekrut 5 pemain bursa transfer Januari, salah satunya pernah main di Indonesia. Krisis pemain membuat Manchester City akan bergerilya dalam bursa transfer Januari ini. Sejak cederanya Erling Haaland dan beberapa pemain membuat The Citizens kehilangan taji dalam perebutan juara Liga Inggris 2023/2024. Hingga pekan ke-20 Liga Inggris, Manchester City masih bertengger ke posisi 3 dengan 40 poin, berada di bawah Aston Villa berada di posisi kedua dengan 42 poin. Namun Manchester City masih menyisakan 1 pertandingan lagi yang tertunda. Pemenang treble musim lalu tampaknya tidak terbayangkan pada awal musim bahwa mengalami krisis pemain, namun inilah yang terjadi. Perjalanan masih panjang di musim ini, tetapi The Citizens saat ini tertinggal 5 poin dari pemimpin klasemen sementara yakni Liverpool.
Setelah menghabiskan banyak uang di musim panas, tim asuhan Pep Guardiola bisa sekali lagi terjun ke bursa transfer pada bulan Januari dan mendatangkan beberapa wajah segar dalam upaya untuk mengangkat tim kembali. Berikut 5 pemain yang diprediksi akan pindah ke Etihad bulan ini. 1. Douglas Luiz. Calvin Phillips sekali lagi hampir meninggalkan City, yang berarti raksasa Manchester itu bisa mencari pengganti lini tengah. Douglas Luiz menjadi salah satu pemain yang menonjol musim ini dan hal ini menarik perhatian Guardiola. Meskipun Aston Villa tidak mempunyai niat untuk menjualnya, dengan memberikan label harga yang mahal, The Citizens memiliki kekuatan finansial untuk memenuhi tuntutan yang sangat besar. Mungkin lebih dari Arsenal, yang telah menjadi peminat terbesar pemain Brasil tersebut. Guardiola menyukai bek tengah yang juga bisa berperan sebagai bek sayap dan sebaliknya. Maka tidak mengherankan jika City dikaitkan dengan kepindahan Arnau Martinez pada bulan Januari ini. Secara teknis sudah tercatat di City saat ia bermain untuk klub saudara CFG, Girona. Pemain berusia 20 tahun ini telah menjadi roda penggerak penting dalam kesuksesan menakjubkan La Liga musim ini. Sebagai bek kanan, wonderkid ini juga bisa bermain di posisi tengah. Man City sedang mengincar pengganti jangka panjang untuk pemain veteran Kyle Walker dan juga telah dikaitkan dengan pemain Chelsea Reece James. Namun, kecil kemungkinan Kapten The Blues itu akan hengkang ke City, terutama pada bulan Januari. 2. Valentin Barco. Penandatanganan untuk sisi lain pertahanan bisa jadi adalah Valentin Barco. Sudah lama dikaitkan dengan City, pemain muda Boca Juniors ini diperkirakan akan berangkat ke Eropa pada bulan Januari. Berbeda dengan Martinez, pemain berusia 19 tahun ini adalah bek kiri yang lebih tradisional dan berpikiran menyerang. City telah mencari opsi untuk pemain sayap kiri selama beberapa waktu, pada satu titik mempertimbangkan tawaran transfer gratis untuk pemain Chelsea Ian Maatsen. Tetapi The Blues akhirnya memperpanjang kontraknya selama 1 tahun. 3. Leny Yoro. Elit Eropa sedang berjuang untuk mendapatkan tanda tangan Leny Yoro dan City juga ikut serta, setelah mendekati Lille mengenai kemungkinan penandatanganan, menurut laporan terbaru di Prancis. Pemain berusia 18 tahun ini sudah menjadi pemain reguler di Ligue 1 dan sudah bermain sejak usia 17 tahun. Penampilannya yang luar biasa telah menarik perhatian klub-klub seperti Chelsea, PSG dan Man Utd selain City. Di City, Yoro akhirnya bisa menjadi mitra jangka panjang Josko Gvardiol di jantung pertahanan. 4. Claudio Echeverri. Setelah mengontrak Julian Alvarez dari River Plate pada tahun 2022, City dapat memanfaatkan hubungan baik mereka dengan raksasa Argentina itu untuk keuntungan mereka dalam perlombaan mendapatkan Claudio Echeverri. Pemain berusia 17 tahun ini akan berusia 18 tahun pada bulan Januari, yang berarti ia bisa berangkat ke Eropa pada musim dingin. Meski kemungkinan besar ia akan tetap bersama River hingga musim panas, pemain muda ini baru-baru ini menjadi berita utama dengan penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia U17 di Indonesia, terutama mencetak hat-trick saat menghancurkan rivalnya yakni Brasil. City juga dikatakan tertarik pada rekan setimnya di River dan Argentina, Agustin Roberto dan Ian Subiabre.